Pelan-pelan sang Aru menengok ke arah suaminya dan dengan suara tajam melontarkan kata-kata yang pada hari itu belum dikenal di Bontorio. Namun selama 100 tahun kemudian tidak akan terlupakan. Beginilah nasibku, terpaksa memerintah segerombolan monyet. Selamat siang, sore, malam, dan kapanpun Anda menyaksikan YouTube ini. Kembali lagi di Deretan Fakta. Pembedahan kali ini adalah buku yang cukup menarik, berjudul Sang Jenderal, ditulis oleh seorang Belanda bernama Friedrich. Sebelum kita jauh membahas buku ini, Sang Jenderal yang saya bahas ini bukan yang jenderal yang menembak anak buahnya ya, tetapi seorang jenderal yang menjadi jenderal terakhir kerajaan Bone. Friedrich, sang penulis novel ini, adalah seorang Belanda atau pegawai Belanda kolonial yang kemudian hidup di Sulawesi Selatan di abad ke-19 menuju ke abad 20. Tentu saja interaksinya cukup intens dengan masyarakat Sulawesi Selatan dengan minat yang cukup besar, sehingga dia mampu untuk menulis dengan apik bagaimana sejarah Sulawesi Selatan tentu saja di rentan abad 19 menuju ke abad 20. Novel ini bercerita tentang seorang Aru dari mulai dia muda, masa kecilnya, kemudian sampai dia menjelang kematiannya. Novel ini bersetting di kerajaan Bone yang ketika pada saat itu sedang menghadapi invasi daripada penjajahan kolonial Belanda. Nah, cerita dimulai ketika sang tokoh utama dari novel ini bernama Mappa itu kemudian lahir di desa atau di kerajaan kecil yang ada di selatan Bone bernama Bontorio. Bontorio adalah kerajaan yang diwarisi atau terpaksa diwarisi oleh ibunya yang bernama Lacemendini. Lacemendini, ibu daripada sang Aru ini, terpaksa harus memerintah Bontorio, dan keterpaksaannya itu dia nyatakan dalam salah satu paragraf dalam buku ini yang mengatakan bahwa pelan-pelan sang Aru menengok ke arah suaminya dan dengan suara tajam melontarkan kata-kata yang pada hari itu belum dikenal di Bontorio. Namun selama 100 tahun kemudian tidak akan terlupakan. Beginilah nasibku, terpaksa memerintah segerombolan monyet. Kata-kata itu adalah kata-kata sindiran sekaligus bentuk ungkapan dekadensi daripada hubungan antara rakyat dengan para bangsawan Bugis pada saat itu. Darah biru dan darah merah tentu saja saling berhubungan patron klien satu sama lain untuk saling menegasi satu dengan yang lainnya. Kerajaan Bone pada saat itu memang dalam konteks menghadapi kolonial Belanda. Ibu dari Aru Bontorio, yakni Lacemendini, pada saat itu dimintai bantuan oleh Arumpone untuk membawa pasukan 150 pasukan, juga beberapa pucuk senjata untuk melawan kolonial. Tetapi karena Lacemendini merasa bahwa kekuatan rakyat Bone tidak akan mampu menghadapi Belanda, maka dia digantikan oleh suaminya dengan membawa beberapa pasukan. Termasuk pada saat itu Lamappa kecil waktu itu ingin ikut beserta ayahnya untuk perang melawan Belanda. Alhasil tentu saja kekalahan yang ditemui. Karena pada saat itu kekuatan Belanda sudah cukup besar. Sehingga pada masa ketika Lacemendini atau ibu daripada sang Mappa ini kemudian sakit-sakitan dan kemudian meninggal dunia, maka digantikanlah posisi Aru Bontorio dari Aru Bontorio perempuan yang bernama Lacemendini menjadi Aru Bontorio laki-laki yang yaitu tokoh utamanya bernama Lamappa. Lamappa mencoba untuk seorang yang sangat giat atau sejak mudanya sangat aktif dalam pergaulan lingkungan. Dia adalah anak kedua, tetapi dia mempunyai hubungan persahabatan atau sering berpetualang, berburu rusa dan segala macam dengan penduduk di sekitar, sehingga sang Aru muda ini kemudian menjadi sangat tersohor dan dianggap bisa menggantikan ibunya sebagai Aru di Bontorio. Kemudian pada suatu masa tentu saja Arumpone ya berkesempatan untuk mengunjungi Bontorio, dan pada saat itu diadakanlah pesta perburuan rusa.
Pesta perburuan rusa kemudian terjadi, dan sejak saat itu Arum Pone jatuh cinta dengan Arum muda ini. Sikapnya sebagai seorang pemberani itu ditunjukkan dengan baik oleh Aru muda kita ini, yakni Lamapa. Kemudian lambat laun, ya kita fast forward saja ceritanya, bahwa terjadi perang antara Wajo dengan Bone. Waktu itu Aru muda kita ini dipercaya sebagai salah seorang panglima perang pada saat itu dan berhasil mengalahkan kerajaan Wajo pada saat itu. Kepercayaannya pun timbul Arum Pone terhadap Lamapa ini. Kemudian dia diangkat menjadi jenderal di kerajaan Bone, dan akhirnya posisi yang strategis ini sangat betul-betul dimanfaatkan oleh Lamapa untuk menjadi seorang yang memimpin pasukan Bone melawan pasukan Belanda. Namun tragis di akhir novel ini ternyata ada seorang yang kemudian pada saat perang Bone dengan Belanda itu terjadi clash dan segala macam. Kemudian Aru Bontoriu kita ini, Lamapa ini, ternyata harus menyerahkan diri kepada panglima atau tentara daripada Belanda. Itulah akhir daripada tragis yang dalam sejarah saya kira dicatat sebagai Rumpakna Bone. Salah satu cuplik ini sinopsis dari apa yang kemudian ditulis oleh Frederici dalam novelnya ini berjudul Sang Jenderal. Jadi novel ini sebenarnya adalah menggambarkan antara hubungan raja-raja di Sulawesi Selatan dengan rakyatnya, bagaimana konflik intrik di antara istana, juga bagaimana hubungannya dengan para pedagang China, para mubalik dari Arab, juga dengan tentu saja dengan penjajah kolonial Belanda. Akhirnya memang dengan sedih Aru Bontoriu, sang jenderal terakhir ini, harus menyerah terhadap kolonial dan ditangkap di Balanipa Sinjai yang tertulis di novel ini. Jadi di dalam sejarah perjalanan Aru Bontoriu ini memang penting kiranya untuk kita merefleksi. Saya sih sangat menganjurkan kepada para pecinta sejarah untuk membaca novel Sang Jenderal ini, terutama sejarah di Sulawesi Selatan, karena kita tahu bersama tentu saja banyak buku-buku sejarah tentang Sulawesi Selatan, tapi novel tentang Sulawesi Selatan di abad 19 dan di abad menjelang abad 20 itu masih sangat jarang, dan tulisan Frederici ini sungguh sangat memberikan kekayaan dan nuansa dan suasana batin, mampu dia tangkap dengan baik terhadap suasana dekadensi kerajaan Bone pada waktu itu. Saya kira itu saja dari saya. Pesan saya bahwa buku ini atau novel ini adalah novel yang sangat baik ditulis oleh seorang Belanda, walaupun kita harus tetap mencurigai unsur-unsur orientalisme dalam penulisan novel ini, karena bagaimanapun Frederici adalah orang Belanda dan pegawai kolonial yang kemudian mendirikan atau menjajah Indonesia cukup lama. Dan novel ini tidak bersanding sendiri, tapi dia punya pasangan berjudul Sang Penasihat. Jadi Frederici selama hidupnya itu menulis dua novel tentang Sulawesi Selatan. Yang pertama adalah Sang Jenderal dan yang kedua adalah Sang Penasehat. Nah, mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas bersama. Saya kira menutup vlog kita pada sore hari ini bahwa novel sejarah ini merupakan novel yang sangat penting bagi perjalanan sejarah Sulawesi Selatan, bagaimana ingatan, bagaimana identitas, bagaimana nilai kultural yang menyatu menjadi satu, kemudian ditulis secara baik dengan alur yang maju oleh seorang Frederici, seorang Belanda, seorang Indonesianis yang konon kabarnya ditulis di penjara. Waktu itu di penjara pada zaman penjajahan Jepang. Frederici ditangkap dan sudah berhasil membuat sketsa dan kerangka dari novel ini. Novel ini terakhir sebenarnya sudah terbit cukup lama, tahun 1948, tapi kemudian terbit lagi dalam bahasa Indonesia. Penikmat bahasa Indonesia bisa menikmatinya di terbitan tahun 91, dan kemudian penerbit Ninawa menerbitkannya kembali di tahun 2021 ini. Terima kasih. Salam literasi, sampai jumpa di konten-konten fiksi berikutnya di Deretan Fakta.